Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih teman-teman semuanya? Jumpa lagi ya di channel YouTubeku Yunina Sinta. Thanks for your subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya ya buat dapetin notifikasi setiap aku unggah video-video baru di channel YouTubeku. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau ngebahas tentang soal matematika ya. Dan di sini aku sudah nyiapin soal matematika untuk FR tes SKB CPNS ya. Dan paling penting buat kalian semua bahwa di sini kalian juga bisa kontak aku ya. Karena kita di @smartups_CPNS juga buka bimbel juga buat teman-teman yang pengen mempersiapkan diri untuk tes SKD SKB CPNS. Nah, kalian bisa hubungin aku di WA 082227977086 dengan email yuninaresmi@gmail.com dan Instagram follow ya @princessyunina dan juga @smartups_CPNS dengan FB dan website yuninamanajemen.com. Oke teman-teman, kita mau ngebahas tentang soal matematika dan di FR kali ini aku hadirkan soal yang HOTS ya, high order thinking skill. Jadi butuh untuk pengerjaan beberapa kali pengerjaan ya, tidak mudah untuk ngerjainnya dan perlu penalaran tingkat tinggi juga. Oke, di soal nomor 1 di sini tertulis ya, balok kayu berukuran 20 cm dikali 10 cm dengan panjang 1,5 meter berjumlah 9 batang akan diikat seperti tampak pada gambar berikut. Jika masing-masing ikatan kawat diperlukan kelebihan 5 cm untuk dililit, maka panjang kawat yang dibutuhkan untuk mengikat kayu titik-titik sentimeter. Oke, setelah Anda mengamati, ini butuh penalaran juga ya teman-teman. Karena yang ditanyakan adalah panjang kawat yang dibutuhkan untuk mengikat. Sedangkan ikatannya ini ada ikatan 1, 2, dan 3. Oke, sekarang saatnya kita membahas ya teman-teman. Pada soal terlihat gambar seperti ini. Ya, maka kita fokus pada gambar dengan 3 lilitan. Nah, 3 lilitan ini adalah kawat yang akan kita hitung. Lilitan 1 Anda bisa melihat ya. Lilitan 2, oke, dan lilitan 3. Untuk mencari panjang setiap lilitan dapat menggunakan rumus keliling persegi panjang. Maka untuk lilitan 1 dan 2 diperoleh 2 dikali panjang tambah lebar. Ya, lilitan 1 dan 2 loh ya. Berarti panjangnya adalah 60 dan lebarnya 30 ya. Ini terlihat ini 60, ini 30. Oke, 2 dikali 60 ditambah 30 berarti 2 dikali 90 yaitu 180. Ingat, di dalam soal masing-masing ikatan diperlukan tambahan 5 cm. Maka menjadi 185 cm. Jadi, panjang lilitan 1 dan 2 masing-masing adalah 185 cm. Kemudian untuk lilitan 3 diperoleh, lilitan 3 yang ini ya teman-teman ya. Oke, set sampai sini. 2 dikali panjang ditambah lebar, berarti 2 dikali 150 ditambah 30. Ya, ini 150-nya dan 30. Oke. Sama dengan 2 dikali 180 yaitu 360 cm. Di soal ditambah 5 cm untuk setiap lilitannya. Maka 360 cm ditambah 5 cm adalah 365 cm. Maka total kawat yang diperlukan untuk mengikat kayu-kayu tersebut adalah lilitan 1 185 cm ditambah lilitan 2 185 cm ditambah lilitan 3 365 cm. Jadi jumlahnya adalah
cm. Semoga bermanfaat untuk kalian dan saya yakin jadi lebih paham kan? Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 2. Pada sebuah meja belajar berbentuk segi 6 dapat dipasang 6 kursi. Jika 2 meja dirapatkan maka dapat dipasang 10 kursi. Dan seterusnya. Awalnya 6 ya, 10 kursi lalu seterusnya. Gambarnya bisa kalian lihat seperti ini. Di sekolah Rini terdapat 10 meja segi 6. Jika semua meja dipasang dan dirapatkan memanjang, maka banyak kursi maksimal yang dapat dipasang ada berapa kursi? Oke. Anda tentunya melihat soal ini sudah melihat gambarnya dengan cermat ya. Nah, kita menuju ke pembahasan. Anda sudah melihat di dalam soal untuk yang pertama jika satu meja ada 6 kursi. Jika 2 meja 10 kursi, jika 3 meja 14 kursi, 4 meja 18 kursi, maka di sini terlihat terdapat beda yang sama yaitu 4. Diketahui bahwa 1 meja 6 kursi, 2 meja 10 kursi, 3 meja 14 kursi. Kita bisa menentukan bahwa 1 meja U1 6, 2 meja U2 10, 3 meja U3 14 dan seterusnya. Begitu ya. Maka untuk menentukan berapa kursi pada meja ke-10 atau U10, kita menggunakan persamaan deret aritmatika. U1 sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. A jumlah kursi awal atau suku pertama, B perbedaan jumlah kursi atau selisih, N banyaknya meja atau banyaknya suku. Maka untuk meja ke-10 kita bisa mencari U10 sama dengan A itu adalah yang awal, itu adalah 6 ya. 10 dikurangi 1 karena N-nya adalah 10 dikali 4 ini adalah beda. Oke. Sehingga 6 ditambah 9 dikali 4. 6 ditambah 36 maka jumlahnya ada 42 kursi. Mudah bukan? Nah teman-teman, kita akan melanjutkan ke soal selanjutnya. Ani dan Budi akan pergi membeli buku di toko Pak Dirman dengan naik sepeda. Sepeda Budi melaju dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam dan sampai di toko Pak Dirman dalam waktu 15 menit. Sedangkan Ani hanya mampu mengayuh sepeda dengan kecepatan rata-rata 25 km per jam. Waktu yang digunakan Ani untuk menunggu Budi adalah... Jawaban dan pembahasan nomor 3 adalah kecepatan Budi 30 km per jam ya di awal ya. Kecepatan Ani 25 km per jam. Waktu Budi mencapai warung itu adalah 15 menit. Sementara waktu untuk mencapai warung belum diketahui. Maka kita harus mencari waktu yang ditempuh oleh Ani. Maka kita bisa menggunakan perbandingan sebagai berikut. 30 km per jam itu 15 menit. Kalau 25 km per jam berapa menit? Secara logika, waktu yang diperlukan Ani untuk mencapai warung akan lebih lama kan? Karena dia lebih lambat. Karena Ani mengayuh sepeda dengan kecepatan lebih lambat sehingga perbandingannya dibalik atau perbandingan tak senilai. Perbandingan tidak senilai maka menjadi 30 per 25 sama dengan ditanyakan per 15. 30 kali 15 dengan perkalian silang ya, 25 dikali tanya. 450 sama dengan 25 dikali yang ditanya. 450 dibagi 25 maka hasilnya yang ditanya adalah 18.
Jadi 18 ini miliknya si Ani, 18 menit. Jadi dengan cara cepat saja nunggunya, lalu berapa lama nih? Nah, nunggunya tinggal 18 ini dikurangi 15 ini. Gitu aja. Hasilnya adalah 3 menit. Seperti itu ya teman-teman. Soal nomor 4. Doni, Joko, Gonta, dan Peter bermain matematika. Setiap anak menuliskan sebuah bilangan pecahan positif dalam 3 kertas berbeda. Kemudian memberikannya kepada 3 temannya. Aturan mainnya adalah menjumlahkan semua bilangan pecahan yang diterima, dan jika jumlahnya tidak bulat maka harus mengurangi dengan sebuah pecahan positif lain, sehingga nilainya bilangan bulat terbesar. Joko menerima 3 bilangan, 23/8, 0,125 dan 25%. Berapa bilangan pecahan yang harus dikurangkan oleh Joko? Oke, sekarang pahami ya. Diketahui 3 bilangan yang diterima Joko kan tadi ya, ada 23/8, 0,125 dan 25% ya. Jadikan ketiga bilangan tersebut ke dalam bentuk pecahan untuk mempermudah menghitung. Lalu kita jumlahkan semuanya. 23/8 ditambah 0,125 ditambah 25% sama dengan 19/8 ditambah 125/100 ditambah 25/100. 1000 ya yang ini ya. Dijadikan per 1000 semua, maka jadi 2750/1000 atau 2,750. Untuk mengetahui nilai yang harus dikurangkan Joko agar bernilai bulat positif, maka 2,750 dikurangi X sama dengan 2. Maka 2,750 dikurangi 2 itu adalah 0,75. Di mana diketahui bahwa 0,75 itu adalah 3/4. Maka pecahan yang harus dikurangkan Joko adalah 3/4. Mudah kan? Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Bilangan 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 akan diletakkan di ubin segi 6 seperti pada gambar di bawah ini. Jumlah 3 bilangan yang terletak di 3 ubin segaris adalah sama. Jumlah 3 bilangan yang memenuhi kondisi tersebut adalah, ingat, segaris seperti ini, seperti ini, seperti ini kalau dijumlah sama. Jawaban dan pembahasan. Untuk menjawab soal ini, angka 9 di tengah menjadi patokan utama. Selanjutnya, untuk langkah awal pasangkan angka paling besar dengan angka paling kecil. Yaitu kalau 15 berarti yang kecilnya adalah 10. Kalau 14 atasnya 10, 11. Kalau 13 atasnya 11, 12. Coba kita hitungkan apakah benar? Kita bisa melihat di sini teman-teman. Wah, ternyata benar sekali ya. 11 tambah 9 tambah 14, 34. 12 ditambah 9 tambah 13, 34. 15 ditambah 9 tambah 10, 34 juga. Jadi bisa ya Anda memberikan angka-angkanya di sini. Soal nomor 6. Diketahui data jumlah penduduk pada suatu kampung sebagai berikut. Tahun 2015 jumlah penduduk kampung 124. Tahun 2016 jumlah penduduk kampung 140. Tahun 2017 jumlah penduduk kampung 120. Tahun 2018 jumlah penduduk kampung 160. Diagram batang berikut yang menunjukkan kondisi kampung itu adalah, jadi di sini kalau Anda disuruh membuat diagram tidak usah bingung ya. Tinggal Anda buatkan saja. Misalkan tahun 2015 dibuat tingkat 3 ya. Karena ini 124, kemudian tingkat 2 140, tingkat 4 paling rendah, tingkat 1 paling tinggi gitu aja. Kalau untuk diagram kayaknya nggak begitu banyak permasalahannya ya. Yang penting sesuaikan dengan angka. Soal nomor 7. Data hasil PAS penilaian akhir semester matematika siswa dalam suatu kelompok belajar adalah
7, 8, 5, 6, 7, 9, 9, 7, 8. Modus dari data tersebut adalah, dalam data statistik kita mengenal ya, ada mean, median, modus. Mean itu adalah nilai rata-rata dari beberapa data. Median nilai tengah data setelah data diurutkan serta dibagi menjadi dua bagian yang sama besar. Modus nilai yang paling sering muncul. Karena di sini datanya nilai 5 muncul sekali, 6 sekali, 7 3 kali, 8 2 kali, 9 2 kali, maka yang sering muncul adalah nilai 7. Jelas ya? Soal nomor 8. Isilah petak ACE dengan bilangan 4, 7, atau 9. Sedangkan petak BD dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Jika kelima petak diisi dengan angka dan operasi hitung berbeda, maka nilai minimum hasil operasi hitung adalah, contoh, bila kelima petak diisi dengan formasi berikut, maka hasilnya 2. 4 ditambah 7 kurangi 9. Ya. Sekarang coba, berapakah nilai minimumnya? Untuk mengetahui nilai minimum hasil operasi hitung tersebut, jika dilogikakan maka kemungkinan besar nilainya kurang dari 0 atau bernilai negatif. Contohnya, 4 dikurangi 7 kali 9 sama dengan negatif 59. Langkah awal jelas dengan mengalihkan 7 dengan 9 kan? Sehingga diperoleh negatif 59. Kemungkinan lain juga bisa dengan menukar 9 dan 7-nya. Ini tadi di depan 7, di belakang 9, ini jadi 9 di depan, 7 di belakang. Ternyata hasilnya sama, yaitu negatif 59. Jelas ya? Nomor 9. Pada gambar berikut, ACD segaris FE sejajar CD. Bilangan pada ruas garis menyatakan panjang ruas garis tersebut dengan satuan cm. Jika luas ABCDEF ya, ABCDEF berarti luas semua ya, 366 cm persegi. Maka panjang CD titik-titik sentimeter yang ditanyakan itu. Jelas ya? Oke, kita akan bahas. Bangun awal kita tambahkan garis bantu dan titik O ya, antara garis AD. Sudah? Langkah awal kita bisa menentukan luas total seluruh bangunan, sehingga kita harus mencari nilai tinggi BO. Nah, menggunakan persamaan Pythagoras. Oke. BO kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi AO kuadrat. AB kuadrat dikurangi AO kuadrat. BO kuadrat sama dengan 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. 225 kurangi 81. Akar 144 sama dengan 12. BO sudah tahu ya. BO sudah ketahuan yaitu 12. Kita juga bisa mengetahui panjang OC loh. OC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi BO kuadrat. Sehingga nanti OC ini akan ketahuan kan. Nah, OC kuadrat sama dengan 13 derajat kuadrat dikurangi 12 kuadrat 169 dikurangi 144. OC sama dengan akar 25 yaitu 5 cm. Berarti udah diketahui semua kan? Nih. Berarti BO-nya 12, OC-nya 5. Nah, kemudian setelah kita tahu, maka total luas menjadi, kan tadi 366 ya, berarti ditambah segitiga A, B, C. Nah, luas segitiga ABC, yaitu setengah kali AC dikali BO. Setengah alas kali tinggi kan? 366 ditambah setengah kali AO ditambah OC. Nah, 9 tambah 5 kan? Nah, setengah kali 9 tambah 5 kali 12. Oke, ini kurang 2 ya.
366 ditambah setengah kali 14 kali 12 itu hasilnya 450 cm persegi. Ini untuk luas total bangun. Paham ya? Sekarang mencari luas bangun 2 saja. Oke. Luas 2 itu adalah luas total, otomatis dikurangi luas 1 kan? Nah, untuk luas totalnya tadi 450 kita masukkan. Nah, kemudian dikurangi luas satunya ini kan berbentuk persegi panjang, ya kan? Nah, itu panjang kali lebar. Panjangnya 25, lebarnya 9. Kita masukkan 450 dikurangi 25 kali 9 yaitu 450 kurangi 225 yaitu 225. Maka untuk mencari panjang CD, untuk mencari CD ini ya. Nah, itu kita bisa menggunakan luas yang kedua. Ya, karena kita kan udah tahu tuh tadi OC-nya ya, maka kita bisa mencari CD-nya. Luas 2 sama dengan setengah kali OD dikali ya EO. Karena setengah dikali alas dikali tinggi. Luas 2 sama dengan setengah dikali OC-nya adalah 5 ditambah CD kali EO. CD-nya ini ditanya ya, nanti dicari ya. 225 masukkan luasnya, ini dari sini, iya. Setengah dikali 5 ditambah CD kali 25, CD-nya ini yang ditanya ya kan. Kemudian yang setengah ini pindah ruas kiri jadi kali 2 ya. 225 kali 2 dibagi 25 sama dengan 5 ditambah CD. 18 ini hasilnya sama dengan 18 sama dengan 5 ditambah CD. CD sama dengan 18 kurangi 5, jadi CD-nya adalah 13 cm. Jadi inti dari mengerjakan ini adalah mencari luas total bangun semua, kemudian cari luas 2, baru kita bisa menentukan CD. Mudah ya? Oke, kita menuju ke soal nomor 10. Pak Amir membeli rumah di sebuah perumahan. Denah rumah Pak Amir sebagai berikut teman-teman. Jika luas rumah Pak Amir adalah di lantai 1 36 meter persegi, maka luas bangunan lantai 2 berapa meter persegi ya? Oke, kita disuruh mencari lantai 2. Lantai 1 ini tinggal kita kalikan saja teman-teman. 80 meter dikali 4,5 meter, 360 meter persegi. Lantai 2 itu adalah 9,2 meter dikali 4,5 meter. Tinggal kita kalikan yaitu 41,4 meter persegi. Jelas ya? Nomor 11. Bilangan terkecil, bilangan prima terkecil yang lebih dari 350 adalah bilangan prima merupakan bilangan asli yang nilainya lebih dari 1 dan hanya mempunyai 2 faktor pembagi, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. 350 ya. Berarti kita bisa pakai sampel 351, 352, 353. Kita lihat dari 351 dulu. Bukan bilangan prima. Kenapa? Karena faktor pembaginya bukan 1. Karena bilangan ini bisa dibagi 3 ya. Dan bukan. 352 juga bukan bilangan prima. Karena faktor pembaginya bukan hanya 1 dan 352. Tapi bisa dibagi 2 dan 4. 351. Oh, ternyata bisa dibagi 1 dan 353 saja. Maka merupakan bilangan prima. Jadi yang tepat jawabannya yang paling kecil adalah 353. Mudah ya? Nomor 12. Diketahui bilangan 4 angka yaitu A, B, C, D. A, B, C, D semuanya tidak 0. Dengan FPB dari AB dan BC adalah FPB dari BC dan CD dikurang 2. Bilangan 4 angka terkecil dari ABCD adalah diketahui. Tidak ada 0 maka nilai terkecil adalah 1. Ya kan? Jika dimisalkan AB itu 11, BC itu 12. Saya misalkan ya. Berarti FPB dari 11 dan 12 adalah 1. Selanjutnya, nilai CD harus lebih besar kan? Maka kita misalkan 21. Maka FPB 12 dan 21 adalah 3.
Syarat selanjutnya, FPB dari ABCD sama dengan FPB BCCD jika dikurangi 2. Maka FPB dari 11 dan 12 itu adalah 1. FPB 12 dan 21 adalah 3 dikurangi 2. Ingat, dikurangi 2. Ya. Jadi sama, ternyata sesuai. Jadi angka terkecil dari ABCD adalah 1, 1, 2, 1. AB, CD. Iya. Mudah ya? Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya, soal nomor 13. Saat liburan ke Jakarta, Kiara membeli miniatur Monumen Nasional untuk oleh-oleh. Tinggi miniatur 15 cm, tinggi Monumen Nasional yang sesungguhnya 132 meter. Miniatur monumen yang dibeli Kiara memiliki skala. Diketahui bahwa tinggi miniatur 15 cm, tinggi monumen 132 meter yaitu 13.200 cm. Maka untuk menentukan skala, tinggi miniatur dibagi tinggi sebenarnya. 15 per 13.200, 1 per 880. Sehingga skalanya adalah 1:880. Mudah bukan? Nomor 14. Data ukuran baju siswa kelas 5 SDN Cipali. Ukuran baju XS 3 siswa, S6 siswa, M8 siswa, L7 siswa, XL 4 siswa, XXL 2 siswa. Ukuran baju siswa kelas 5 SDN Cipali. X, Y, Z. Nilainya kalau dijumlah berapa? Maka nilai X, Y, Z kalau dijumlah berapa? Gitu ya. Maka harus hati-hati saat mengerjakannya. X itu untuk baju S, Y itu untuk XL, Z itu untuk M. Jadi yang S itu ada 6 siswa, yang XL 4 siswa, yang M 8 siswa. Jadi kalau di total 18 siswa. Maka total dalam present kita hanya memasukkan yang 18 kita cari ini, kita taruh atas, dibagi jumlah total siswa yaitu 30, hanya kita kalikan 100%, gitu saja. Jadi 3/5 itu diperkecil kali 100% adalah 60%. Mudah bukan? Soal nomor 15. Bilangan palindrom adalah bilangan yang sama jika dibaca dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan. Misalnya 111, 121, 131 dan lain-lain. Berapa banyak bilangan palindrom 3 angka yang dapat disusun dari 1, 2, 3, 4, 5? Bilangan poliandrim 3 angka dari 1, 2, 3, 4, 5, maka digit kedua selalu berbeda sehingga ada 5 kemungkinan. Selanjutnya karena digit pertama dan ketiga harus angka yang sama, jadi terdapat 5 kemungkinan juga. Jadi kemungkinannya ada 5 dikali 5, 25 kemungkinan. Mudah bukan? Nomor 16. Sebuah balok ABCD EFGH dengan AB 25, ya, AB 25, BC 20 cm, ini, dan CG adalah 12 cm. Garis IJ sejajar BC, ya, IJ ini sejajar dengan BC, sejajar. KL sejajar dengan EF. Oke. Ini berarti sejajar ya. EH ya, sejajar dengan EH. Perbandingan IB dan EL adalah 1:3. IB ini kalau sama EL ini 1:3. Panjang LI itu 15 cm. LI ini yang miring ya, 15 cm. Volume IBCJ LFGK adalah cm kubik. Kita cari ya berdasarkan dengan soal. Oke, kalau berdasar soal maka aku bisa ungkapin seperti ini. Ini tadi AB 25 cm, LI 15 cm ya. Ya. Yang sini BC 20, yang CG 12 cm. Seperti itu kan? Nah, maka langkah pertama kita adalah mencari LO. Ya, langkah pertama kita adalah mencari LO ini.
Oke. LO kuadrat itu sama dengan LI kuadrat dikurangi IO kuadrat. Pitagoras. Berarti ini LO ya, salah ketik. Oke. LO kuadrat itu adalah 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Ya, karena di sini sama dengan ini ya. 12. 225 kurangi 144 adalah 81. Maka LO saja adalah akar 81 adalah 9. Kemudian di soal adalah IB dan EL ini 1 banding 3. Jadi EL-nya adalah 3 kali IB. Ini berdasar soal ya yang ini ya. Nah, diketahui bahwa OF sama dengan IB kan. Nah, maka EL ditambah LO ditambah OF itu adalah 25. Nih bawah. Maka 3 kali IB ditambah 9 ditambah IB itu adalah 25. Maka 4 IB 25 kurangi 9. Maka IB adalah 4 cm. Ini udah ketemu sekarang ya, 4 cm. Apakah kita sudah bisa menghitung volume IB, CJ, LF, GK? Oke. IB, CJ, EL, GA itu ada beberapa bangun loh. Ini. Ya, ini aku beri tanda. Ini adalah yang sini, ya kan? Itu adalah prisma segitiga. Sedangkan yang ini adalah balok. Ya kan? Berarti ada berapa bangun? 2. Sehingga kita jumlahkan untuk volume IBCJ LFGK. Ya. Yang volume prisma segitiga itu adalah setengah dikali LO ya, LO dikali IO dikali OP. Karena dia adalah bangun prisma segitiga. Setengah kali alas kali tinggi segitiga kali tinggi prisma. Rumusnya kan seperti itu. Untuk volume balok itu tinggal panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya sudah ada tadi 4 ini ya. Oke. Kemudian panjangnya sudah ada 4, lebarnya 20, tingginya 12. Masukin saja angka-angkanya jadi 1080 ditambah 960 adalah 2040 cm kubik. Jadi seperti itu ya kakak-kakak, tahapannya kita cari komponen-komponen ukurannya dulu, baru kita cari untuk volumenya. Kita lanjut ke soal nomor 17. Perhatikan pola bilangan berikut. 2, 9, 28, 65, 126A. Nilai A adalah Oke, kita bisa melihat ya, pola bilangan diketahui bahwa jadinya A pangkat 3 ditambah 1. Dengan nilai A adalah urut dari angka 1. 1 pangkat 3 tambah 1, 2. 2 pangkat 3 tambah 1, 9. 3 pangkat 3 tambah 1, 28. Dan seterusnya sehingga didapat 6 pangkat 3 tambah 1 adalah 217. Karena polanya adalah A pangkat 3 ditambah 1. Mudah ya? Soal nomor 18. 3 buah mesin pompa air M1, M2, M3 berbahan bakar bensin mampu beroperasi terus-menerus kecuali saat pengisian bensin. Mesin-mesin tersebut akan dioperasikan untuk mengalihkan aliran air ke saluran pembuangan pengendalian banjir. Mesin M1 mengisi bensin setiap 5 jam sekali, M2 6 jam sekali, M3 mengisi bensin 11 jam sekali. Setiap pengisian bensin, mesin pompa air berhenti selama 1 jam. Jika mesin tersebut secara bersama-sama mulai bersama beroperasi Selasa jam 7, maka ketiga mesin tersebut mengisi bensin secara bersama untuk pertama kalinya pada hari titik-titik jam titik-titik. Ini adalah soal KPK ya teman-teman. Pertama adalah kita mencari KPK dari M1, M2, M3 yaitu 5 jam, 6 jam, 11 jam ya. Tapi setiap mengisi pompa dia berhenti 1 jam. KPK dari ini semua harus ditambah 1. Jadi KPK dari 6 jam, 7 jam, 12 jam. KPK-nya adalah 84 jam. Sehingga dari awal beroperasi Selasa 7 pagi akan mengisi bersama setelah 84 jam kemudian. Jadi
Selasa jam 7 pagi ditambah 84 jam kemudian itu adalah Jumat jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Nomor 19, rata-rata nilai rapor matematika 24 siswa adalah 7,6. Rata-rata nilai rapor matematika kelas 5 setelah ada 2 siswa itu 7,8. Berarti ditambah 2 ya. Tadinya jadi 24, kalau tambah 2 berarti siswanya jadi 26. Yang ditanyakan jumlah nilai rapor matematika 2 siswa pindahan tersebut. Caranya gampang banget. Kalau 24 siswa tadi 7,6 ya. Kalau 26 siswa 7,8. Keduanya dikalikan aja. 7,8 dikali 26 202,8. 7,6 kali 24 182,4. Tinggal dikurangkan, selesai. 20,4. Mudah bukan? Sekarang nomor 20. Bianca akan membeli 3 jenis ikan hias. Ada lionhead, slayer, silver. Harganya 7.500, 12.500 dan 15.000. Uang yang dimiliki Bianca adalah 80.000. Bianca ingin membeli ketiga jenis ikan sebanyak 6 ekor. Banyak cara membeli 6 ikan agar uang kembaliannya paling sedikit 10.000 adalah dengan cara ya. Agar uang kembaliannya paling sedikit 10.000. Ya, berarti dia harus membeli 60.000 aja, ya. Oke, kalau paling sedikit kembaliannya 10.000, maka kita bisa lihat di sini, ya. Kembaliannya harus paling sedikit 10.000 loh ya, nggak boleh lebih sedikit lagi. Nah, karena uangnya hanya 70.000 kan di tadi. Oke. Nah, ini ya. Jadi uang yang dimiliki hanya 80.000 aja. Oke, kita lihat ya. Ada berapa cara pembelian? Jika ini 7,5, ini 12,5 sorry ya, ini 12,5 ya. Untuk pertama bisa beli lionhead 2, slayer 2, silver 2, 70.000. Lionhead 3, slayer 1, silver 2, 65.000. Lionhead 3, slayer 1, silver 1, 62.500. Kemudian ada lagi lionhead 4, kemudian silver 1, slayer 1, silver 1, 57.500. Dan ini ada lagi ya, bisa lagi lionhead 2 ya, kemudian slayernya 3, silver 1. Coba kita cek ya, untuk lionhead 2 berarti 7.500 kali 2 adalah 15.000. Kemudian slayer 12.500. Kalau 12.500 ini dikalikan 3, 37.500 ya, ditambah tadi 15.000 lionhead. Kemudian ditambah silver 15.000. Oke. 67.500. Oke, ini kurang 01 ya. Kalau ini bisa ya 67.500. Oke. Berarti ada 5 kemungkinan. Ini saya ralat ya. Berarti ada 5 cara pembelian. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, semoga bermanfaat ya video dari saya dan ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Thank you so much. Jangan lupa thanks buat subscribe-nya ya, share sebanyak-banyaknya dan bisa komen. Thank you, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.